Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Sekali lagi kita bermohon, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita dan benar-benar memberikan arahan pada kita, bimbingan pada kita, petunjuk pada diri kita agar kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Allah berkenan memperjumpakan kita, mempertemukan kita sehingga kita benar-benar bisa bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan pada pagi hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya oleh orang, apa sikap kita ketika dicela, dihina, dilecehkan oleh orang? Saya jawab dengan jawaban yang santai. Tidak pernah seorang yang beriman itu resah dan gelisah ketika dilecehkan, dihina, diremehkan, bahkan mendapatkan respon negatif dari orang. Kembalikan semua kepada Allah. Dan itulah sikap Rasulullah yang perlu kita contoh. Rasulullah tidak pernah membalas celaan dengan celaan, hinaan dengan hinaan, cercaan dengan cercaan, bahkan kezaliman dengan kezaliman. La tadzlimun wa la tudzlamun. Itu firman Allah yang bisa kita simpulkan. Jangan pernah kita proaktif menzalimi, tapi jangan pernah kita biarkan diri kita dizalimi. Artinya bersikaplah dengan sikap bijak untuk tidak menciptakan kezaliman dan tidak memberi peluang orang untuk bersikap zalim, termasuk menyikapi segala macam cercaan, hinaan, pelecehan dan segala macam yang terkait itu dengan tetap bisa mengembalikan semua itu kepada Allah, karena mungkin saja orang yang mencela, menghina, melecehkan kita itu tidak tahu siapa diri kita, atau mungkin saja celaan, hinaan dan apapun yang semakna dengan itu sebuah kritik pada diri kita, karena dengan dihina, dilecehkan, diremehkan itu kita bisa tahu di mana kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita benahi untuk kita perbaiki. Berterima kasihlah pada orang yang menghina diri kita, karena dengan dihina itu kita bisa tahu siapa diri kita terkait dengan keburukan kita. Karena setiap celaan, hinaan dan pelecehan itu mungkin dinyatakan orang untuk membuat kita tahu di mana sisi buruk diri kita, untuk kemudian kita berbenah diri menjadi orang yang baik. Demikian juga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dipuji, jangan pernah kita tersanjung dengan pujian, apalagi menjadi gila pujian, merasa hebat dengan pujian-pujian itu. Karena saat ini tidak sedikit pujian yang diberikan oleh orang kepada diri kita yang sebenarnya tidak proporsional. Dalam bahasa Jawa itu rampan-papan, yang diucapkan banyak orang secara tidak bijak, yang memang tidak memiliki sikap bijak mereka itu, atau untuk sementara waktu bersikap tidak bijak, sehingga banyak sekali pujian yang pada saatnya menjadi kontraproduktif, baik bagi si pemuji itu sendiri maupun bagi orang yang dipuji.
doakan bagi para pemuji untuk memuji secara proporsional. Dan ketika kita dipuji, jangan mudah tersanjung dengan pujian. Karena ketika kita tersanjung dengan pujian, kita bisa lupa diri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan realitas atau kenyataan itu, ada sebuah kisah yang layak dibagikan kepada siapapun yang punya keinginan untuk memahami makna pujian yang proporsional maupun yang tidak proporsional. Jadi kita belajar dari kisah-kisah yang bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa pada suatu saat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang memuji-muji temannya dengan pujian yang berlebihan. Anak sekarang mengatakan lebay, tidak proporsional, dan cenderung berlebihan. Nah, ketika menyaksikan kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkannya seraya bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang menarik itu. Rasulullah menyatakan waihak. Kata waihak. Nah, kayak itu sebuah teguran sebenarnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata waihak itu kata orang yang mengerti bahasa Arab itu adalah teguran. Yang sifatnya itu memandang sesuatu yang tidak proporsional. Kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, celaka kamu, ciloko gue. Orang Jawa katakan ciloko gue. Wah, ciloko gue. Ciloko kon. Apa yang kemudian dikatakan? Qata'ta unuqa sahibik yaqulu miraran. Rasulullah menyatakan, kamu telah memotong leher temanmu. Nah, ini ungkapan kinayah ini. Sebuah ungkapan sindiran atau ungkapan metafor, ungkapan yang menyatakan sesuatu yang sifatnya simbolik. Jadi ucapan itu dikatakan oleh Rasulullah berulang-ulang. Kamu telah memotong leher temanmu. Kalau bahasa Jawa, we wis nugel gulu kancamu dewi. Gulumu karo gulune tawang kanca mungkin ora kudu tok tugel. Tidak sepatasnya dipotong. Nah, ucapan itu menunjukkan ketercelaan. Setiap ucapan yang tidak proporsional, termasuk ketika kita memuji orang secara berlebihan. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana itu peringatan. Maknanya, jangan begitulah. Kamu jangan pernah memuji orang dengan pujian-pujian yang berlebihan. Karena pujian yang berlebihan itu akan berdampak buruk pada teman-temanmu sendiri yang kamu puji. Dan dikatakan kemudian oleh Rasulullah, in kana ahadukum matihan ahahu la mahalah. Kalau salah seorang dari kalian memuji saudaranya dan memang itu harus ia lakukan, ya, tidak ada masalah. Ya, akhirnya kalau kita pahami dengan bahasa sederhana, kalau pujian itu proporsional nggak ada masalah. Falyakul ahasibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalika wa hasibullahu wa la yuzakkirallahi ahada. Nah, kalau mau muji ya harus proporsional. Dan Rasulullah mengatakan, saya kira demikian dan demikian apabila diduga memang demikian, dan yang menghisapnya atau menghitungnya atau mengkalkulasinya adalah Allah sendiri, dan janganlah dia memastikan kesucian pada seseorang pada Allah. Artinya ya kita jangan terlalu berlebihan memuji orang, karena boleh jadi kita memuji itu karena kita tidak tahu siapa orang itu. Dan kalau kita dipuji, ya kita harus tahu, harus sadar bahwa orang memuji kita itu kan hanya karena orang tahu kebaikan-kebaikan kita, sementara keburukan-keburukan kita disembunyikan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang dipuji orang karena kita tampak baik di hadapan orang lain. Jadi mudah-mudahan kita sadar bahwa
Ketika orang muji itu karena orang tahu sebagian kecil dari kebaikan kita. Dan ketika kita memuji orang, kita juga tahu bahwa ada kebaikan-kebaikan orang yang memang layak dipuji. Nah, kalau kita bersikap proporsional, nggak ada masalah memuji orang dengan kebaikan-kebaikan yang perlu kita puji, tapi tetap harus dalam rangka untuk kebaikan. Sehingga setiap pujian itu jangan sampai menciptakan dampak buruk pada orang yang kita puji. Dan ketika kita dipuji, sudahlah, gak usah merasa hebat dengan pujian itu, karena di samping kebaikan yang dikatakan orang, dilihat oleh orang, disampaikan orang tentang diri kita, masih terlalu banyak keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Terlalu banyak kekurangan kita itu di samping kelebihan yang kita miliki. Jadi kita nggak usah risau ketika dicela orang, dihina orang, dilecehkan orang, tapi jangan tersanjung ketika dipuji orang, biasa-biasa aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari juz 8 halaman 22, hadisnya hadis nomor 6016, dan juga bisa kita lacak ternyata terdapat dalam Sahih Muslim juz 8 halaman 227, hadisnya hadis nomor 7693, yang semuanya itu berasal dari Abu Bakrah Nufail bin Al-Harith bin Kildah radhiyallahu an. Menurut para ulama, hadis itu mengingatkan kepada kita agar kita tidak sembarangan di dalam memuji atau memberikan pujian kepada semua orang. Apalagi kalau sekedar memuji dengan pertimbangan ABS, asal Bapak senang. Nah, pujian semacam itu selain tidak mendidik juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, pujian yang dilakukan secara tidak proporsional, kata para ulama, akan bisa menjadi bagian dari bencana lidah. Dalam bahasa Arab dikatakan min afatil lisan, bencana lidah yang sangat berbahaya untuk siapapun, termasuk untuk orang-orang yang kita puji, dan bahkan bisa berakibat pada orang-orang lain yang ada di sekitar yang dipuji itu, dan bukan tidak mungkin itu kembali pada diri kita. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab atau buku-buku yang mengisyaratkan hal itu, kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang terpendam. Misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ada 6 bahaya keburukan yang mungkin bisa timbul dari budaya ABS, asal Bapak senang. Ya. Jadi budaya memuji dengan ABS, dengan asal Bapak senang itu, kata Imam Ghazali, minimal terdapat 6 keburukan, 6 kemudaratan, 6 bahaya. Dikatakan oleh beliau, oleh Imam Ghazali, akan ada kemungkinan terjadi 4 keburukan yang kembali kepada orang yang memberikan pujian, dan sementara itu ada 2 keburukan lainnya yang akan kembali kepada orang yang dipuji. Jadi pujian seperti itu bisa menjadi bumerang. Bagi siapa kayak orang yang memuji? Ada 4 hal yang menurut Imam Ghazali akan kembali pada orang yang memuji, dan sementara itu ada 2 hal yang kembali kepada orang yang dipuji. Nah, apa penjelasan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu? Nah, beliau katakan begini. Bagi pihak yang memuji, keburukan-keburukan itu berisi beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia, orang yang memuji itu, bisa jadi dapat memberikan pujian kepada siapapun secara berlebihan sehingga ia terjerumus dalam kebohongan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita terlalu banyak memuji, kemudian lupa diri, kita bisa berbohong ketika memuji orang. Yang kedua, seseorang yang memuji bisa jadi memuji dengan berpura-pura menunjukkan rasa cinta dan simpati yang tinggi kepada orang yang dia puji, padahal sesungguhnya di dalam hatinya menyatakan tidak. Ini bentuk kemunafikan. Disinilah ia sebenarnya telah bersikap munafik dan hanya cenderung untuk mencari muka dari orang yang dia puji. Kemudian yang ketiga, dia, orang yang memuji itu, bisa jadi menyatakan sesuatu yang tidak didukung oleh fakta. Ia sekedar membual dan bohong belaka. Omong doang, omong kosong. Yang terakhir, seseorang yang memuji itu bisa jadi telah berbuat sesuatu yang menjadikan diri,
orang yang dipuji senang. Padahal mungkin saja ia adalah orang jahat. Ya, kalau bahasanya Imam Ghazali orang fasik. Nah, orang fasik atau orang jahat itu kata Imam Ghazali jangan sekali-kali dipuji, karena pujian yang diarahkan kepadanya justru akan menjadikan dirinya merasa senang dan bahkan mungkin saja menjadikan dirinya merasa sudah baik. Bahkan demi kepentingan dakwah mereka itu harus dikritik agar orang-orang itu mau bermuhasabah atau melakukan introspeksi. Jadi kita itu telah melakukan tindakan yang bisa memberikan dampak buruk pada orang itu. Itu tindakan yang tidak proporsional bagi orang yang memuji. Jadi kita lebay, kita berlebihan. Kita seharusnya sadar bahwa ucapan-ucapan yang kita ucapkan untuk memuji orang yang tidak seharusnya kita puji, karena dengan pujian itu bisa menjadikan orang itu semakin terpuruk, akan berdampak buruk. Itu introspeksi kita. Saya masih ingat dulu ada beberapa orang yang memuji seseorang dengan pujian yang terlalu berlebihan, akhirnya apa? Menjadikan orang yang dipuji itu semakin menjadi-jadi dan tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya bukan orang yang layak dipuji, dan berarti kita telah berbuat jahat terhadap orang itu, berbuat tidak baik pada orang itu dengan memuji orang itu. Nah, kemudian Imam Ghazali melanjutkan, sedangkan bagi pihak yang dipuji berkemungkinan menimbulkan dua keburukan. Yang pertama, dirinya orang yang dipuji itu bisa jadi akan bersikap sombong dan merasa hebat. Ada sikap kibir dan ujub. Kedua sikap itu, kibir dan ujub, itu merupakan penyakit hati yang bisa menjadikan hati seseorang itu mati. Yang kedua, dirinya, orang yang dipuji itu bisa jadi lupa diri dan lengah karena tersanjung. Imam Ghazali mengatakan orang yang merasa besar dan hebat di tengah ia akan mudah lupa diri dan lengah. Karena sudah merasa hebat, ia merasa tidak perlu bersusah payah dan bekerja keras. Kerja keras hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang merasa banyak kekurangan di dalam dirinya. Jadi orang itu kemudian tidak mau berbenah diri karena merasa sudah baik, mau apa? Nah, selanjutnya bahkan Imam Ghazali mengatakan pujian itu boleh saja dilakukan asal ketika dilakukan berpotensi untuk menghindarkan keburukan-keburukan. Bahkan terkadang pujian itu dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan. Jadi kata Imam Ghazali, pujian itu boleh saja dilakukan asal bila dilakukan berpotensi untuk menghindarkan keburukan-keburukan. Bahkan terkadang pujian itu dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan. Nah, Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali, pernah memuji sahabat-sahabatnya, antara lain Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan ini tidak hanya dikatakan oleh Imam Ghazali, banyak ulama yang mengatakan begitu. Kalau kita membaca kitab syarah hadis, kita menemukan kajian-kajian seperti itu. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering dipuji oleh Rasulullah. Tetapi pujian itu beliau lakukan dengan jujur dan penuh kearifan. Beliau Rasulullah itu juga benar-benar sadar bahwa pujiannya itu didengarnya tidak akan menjadikan para sahabatnya itu menjadi sombong karena pujian itu. Jadi Abu Bakar dan Umar itu orang yang siap dipuji oleh Rasulullah, dan pujian itu membuat dia itu senang dan bukan kemudian lupa diri. Bahkan termotivasi untuk berbenah diri menjadi lebih baik dibanding apa yang telah dilakukan. Akan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang yang telah memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa respon Ali? Ketika mendapatkan pujian itu, Ali pun menanggapi pujian itu dengan kata-kata yang indah. Aku tidak sebagus yang kamu katakan. Saya ini tidak sebagus, tidak sebaik yang Anda katakan. Jadi menolak dia dipuji. Saya itu tidak seperti yang Anda katakan. Nah, dalam kesempatan yang lain ketika banyak menerima pujian, Ali bin Abi Thalib itu justru berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku atas perkataan mereka, dan janganlah Engkau siksa aku gara-gara mereka. Berikanlah kepadaku kebaikan dari apa yang mereka sangkakan kepadaku." Jadi dia langsung kembalikan semua kepada Allah dengan istighfar. "Ya Allah, ampunilah aku atas perkataan mereka itu, dan janganlah Engkau siksa aku gara-gara mereka." Jadi jangan karena dipuji kemudian saya mendapatkan adab dari Allah. Berikanlah ya Allah kepadaku kebaikan dari apa yang mereka sangkakan kepadaku.
Nah, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari hadis itu dan hadis-hadis yang semakna dengan itu, apa yang bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran. Nah, kita perlu belajar agar diri kita tidak mabuk, tidak tersanjung karena pujian. Kita perlu mengenali diri kita sendiri. Kita tentu saja lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada orang lain yang kadang-kadang memuji diri kita karena tidak tahu keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Jadi sekali lagi, kalau kita dicela, terima kasihlah. Dicela, dicerca, dimaki-maki, dibully, ya, dengan cara yang bermacam-macam, nggak usah marah. Berterima kasihlah karena mereka telah menunjukkan keburukan-keburukanmu yang mungkin itu benar, meskipun dengan kata-kata yang tidak sopan. Kalau apa yang mereka katakan itu salah dan kita kaji dengan benar, kemudian ternyata tidak ada pada diri kita, ya nggak usah marah, biarlah. Karena apa? Mereka mempersepsi diri kita bahwa diri kita itu memang tidak layak dipuji, layaknya dicela dengan celaan apapun. Nggak usah kecewa, apalagi marah. Tidak perlu resah, tidak perlu gelisah dengan celaan-celaan, hinaan-hinaan, cercaan-cercaan, dan bahkan pelecehan-pelecehan yang bisa terjadi pada diri kita oleh orang-orang yang jumlahnya tidak terbatas. Biar saja mereka mencela diri kita, cuek aja. Sehingga ada orang mengatakan, memang gue pikirin. Itu artinya santai aja. Bahkan saya pernah menasihati ada beberapa orang mahasiswa asing di Universitas Yogyakarta ketika mereka itu dialog dengan saya tentang bagaimana mereka itu dicela orang karena mereka dianggap tidak baik. Saya katakan, take it easy, santai aja lah. Forget it, lupakan. Ya, mereka tersenyum. Ya. Dia mengatakan, thank you Mr. Musin. Ya. Saya cuma tersenyum aja. You are welcome. Saya katakan, ya sudah, terima kasih kembali. Dan bahkan dalam perbincangan saya dengan para mahasiswa asing yang sangat terbatas karena kemampuan saya di dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab kan juga minimal. Tapi seminimal apapun ya, mungkin saya sering berdialog dengan mereka. Nah, mereka itu seringkali sharing dengan saya. Ternyata banyak yang harus saya pelajari dari orang lain yang kemudian memberikan pelajaran pada diri saya. Ketika kita dicela, nggak usah resah, nggak usah gelisah, cemas, apalagi merasa tidak nyaman dengan celaan itu. Jadikanlah itu sebagai bahan introspeksi. Sebaliknya ketika dipuji, nggak usah kita lengah dengan pujian, terpuruk dengan pujian itu karena merasa tersanjung. Biarlah mereka memuji diri kita, kalau perlu kita ingatkan. Ya, mereka memuji kita itu kan karena mereka melihat keburukan, kebaikan kita, sementara keburukan-keburukan kita yang mungkin jauh lebih banyak itu tidak mereka lihat. Gitu aja. Kalau belajar dari Ali, ya sudah, ingatkan mereka, saya tidak sebagus yang kamu katakan, atau bahkan kembalikan semua kepada Allah dengan lebih banyak beristighfar, dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan yang terbaik untuk diri kita dengan apapun yang mereka katakan. Inilah yang selalu saya sampaikan. Sehingga maaf kalau saya katakan kembali, jadi belajar dari apa yang bisa kita pahami dari kisah-kisah itu, ya, kita tidak perlu tersanjung dengan pujian siapapun. Kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain yang memuji. Dengan begitu kita tidak akan pernah lengah, benar-benar sadar bahwa tidak semua pujian yang dialamatkan kepada diri kita itu sesuai dengan kenyataan yang ada, dan pada saatnya mari kita berbenah diri untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Inilah apa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.